Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'awil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholatul jamaah. Sekarang kita akan masuk ke bab setelahnya, yaitu babul jamaah. Sebelumnya sholatus sunnah ya, sholatus sunnah. Yang sekarang kita akan masuk ke jamaah. Babul jamaah ini dia sedikit susah, tapi tak sepelik itu, tapi juga susah juga. Susah juga. Karena kenapa? Karena saya tengok dia ini kompleks. Karena dia bukan hanya sholat sendiri, tapi ada unsur lain, yaitu jamaah. Jadi hubungannya bukan hanya satu orang, tapi ada dua orang minimum. Bahkan mungkin ada beberapa orang. Ada beberapa orang, karena jamaah itu tidak harus dua orang, mungkin 10, mungkin 100. Akhirnya berkaitan tentang adab jamaah lah, syarat sah jamaah lah. Nanti ada lagi bukan syarat sah, tapi mendapat pahala jamaah. So, kadangkala sholatnya sah, kadangkala jamaahnya sah, tapi pahala tak dapat. Itu beda lagi. Terus cakap juga pasal tempatnya. Bagaimana tempat sholat berjamaah itu? Karena itu saya tengok jamaah ini dia sedikit pelik ya, karena itu ada beberapa karangan khusus tentang sholat berjamaah. Namanya apa? Qaulutam. Qaulutam fil makmum wal imam, atau Fathul Ghamam fi ahkamil makmum wal imam. Banyak kitab-kitab tentang sholat jamaah ini banyak, terutama tentang contoh-contoh atau gambaran-gambaran makmum dan imam. Saya punya kawan sampai dia buat raja-raja, bukan raja, gambar macam dia lukis itu ada sekitar 28. Berapa? Ada sampai 28. Bila-bila imamnya di masjid, makmumnya di dalam. Imamnya di masjid, makmumnya di menara atau menara yang atas itu. Bila-bila makmumnya di kapal laut, imamnya di kapal laut, makmumnya di kapal laut yang belakang. Bila-bila imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Terus macam itu sampai saya tengok ada sampai 28. Itu saya cari hilang. Coba nanti ketika pulang ke Indonesia saya nak cari lagi itu. Tapi jelas ada, cuma mungkin karena kitab saya dari Tarim itu terlampau banyak. Jadi dan itu tipis saja, mungkin hanya 2 atau 3 page saja. Mungkin kalau saya berjumpa saya akan beri. Kalau terjumpa saya akan beri. Sujud sahwi itu saja saya terjumpa tak sengaja, saya terjumpa. Saya cari tak sengaja saya terjumpa. Langsung saya asingkan dahulu. Kalau tak saya asingkan pasti apa? Hilang lagi. Banyak paper-paper saya dari para masyayikh itu banyak. Nanti saya akan beri Anda tentang, ada itu saya bawa di sini juga, tentang kompon haji. Ada kompon haji dan umrah itu ada zaman dulu itu. Ada lagi dulu saya diberi tentang dosa-dosa besar. Apa saja dosa besar? 17 dosa besar. Selain itu dosa kecil semua. Itu diambil daripada Talkhis Ihya Ulumuddin. Ada satu Habib namanya Habib Hasan Asyadiri. Beliau talkhis itu. Cuma itu mana saya cari juga hilang. Tak jumpa juga. Banyak benar. Masail-masail yang pelik-pelik. Saya banyak punya paper-paper dari
dari para ulama, dari para masyayikh itu saya banyak punya apa-apa. Cuma karena ketika itu saya syihin itu sebenarnya. Saya kirim lewat kargo. Saya kargo dari Tarim ke Indonesia, dari Jordan ke Indonesia 1 bulan, 2 atau 3 bulan. Ketika datang, saya yang dari Tarim itu ketika datang, saya masih di Jordan. Jadi bukan saya yang apa? Yang kemas. Ketika saya datang sudah kemas. Saya cari-cari, ada yang jumpa, ada yang tak jumpa. Di antara yang tak jumpa itu dosa-dosa besar itu tak jumpa. Dosa besar itu tak jumpa. Gambaran-gambaran sholat jamaah itu tak jumpa. Tapi ada itu. Itu ada. Nanti insya Allah akan jumpa. Kalau tak jumpa, nanti Dini akan jumpa. Akan jumpa. Oke, kita mulai al-jamaah. Sila dibaca, Rasyikah, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jama'atu lughatan al-ta'ifatu wa sya'an irtibatu salatul ma'mum bi salatul imam. Fatakunu fardhu 'ainin kama fi al-jum'ah wa fardhu kifayatin kama fi ada'i maktubati 'ala al-ahrar al-rijal al-muqimin wa sunnatan kama fi al-janazati wal 'idain wa wahatan kama fi rawatib at-tasbih wa makruhatan kama fi al-ada'i khalf al-qada'i wa 'aksihi wa mamnu'atan kama idha ikhtalafa nawmu salatayn ka subhin wa kusufi. Yakfi. Al-jamaah lughatan at-ta'ifah. Jamaah itu maknanya at-ta'ifah. Ta'ifah ini kelompok. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatala fa aslihu bainahum. Kelompok. Ta'ifah ini apa? Kelompok. Jamaah juga sekelompok. Secara syariat irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam. Kata-kata irtibat ini maknanya ada semacam hubungan, ikatan ini tak tampak. Dia tak tampak ikatan ini, tapi ada hubungan macam ayah dan anak. Hubungan itu tak tampak tapi ada. Suami dan istri, hubungan itu tak tampak tapi ada. Itulah yang namanya jamaah. Jadi dia ini apa ya, kalau saya boleh cakap, dia itu amrun i'tibari. Dia ini amrun i'tibari. Yang mana perkara yang tak tampak ini dia yang mengikat antara imam dan makmum. Karena adanya keterikatan ini, makmum tak boleh buat sesuka dia, imam pun tak boleh buat sesuka dia. Kalau Anda tidak ada ikatan jamaah ini, makmum atau imam boleh buat sesuka dia. Tapi ketika ada ikatan ini, dia terikat dengan beberapa hukum, beberapa hukum. Sama dulu ketika tak ada anak, emak dan ayah boleh buat suka-suka. Tapi sudah ada anak, bisa lagi. Anak kena sekolah, anak kena ini, dia terikat. Dulu ada kawan saya suka suka traveling. Emak ayahnya gampang. Ini untuk ikat anak ini, nikahkan dia. Sudah menikah tak bisa traveling lagi, Itulah yang namanya apa? Irtibat. Bayangkan, biasanya yang hal-hal semacam ini yang susah. Kita nak tafsirkan, kita nak bentangkan sesuatu yang tak terlihat. Bayangkan. Kita bukan problem imamnya ya. Kita juga bukan problem makmumnya. Tapi kita problem ikatan antara keduanya itu. Karena itu hal-hal yang semacam ini biasanya dia sikit-sikit pelik sedikit ya. Dia sikit-sikit pelik. Akan ada bab-bab tentang makmum, akan ada. Bab-bab tentang imam pun akan ada. Tapi yang paling dominan di sini adalah jamaahnya. Oke. Dan menurut pendapat terkuat Imam Syafi'i, sholat jamaah ini bukan sunnah hukumnya. Anda kena tahu. Sholat jamaah hukumnya fardul kifayah. Itu menurut pendapat terkuat Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat Nawawi. Rafi'i cakap sunnah muakkadah. Tak.
Syafi'iyah tak? Nawawi, pendapat terkuat mazhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya fardul kifayah. Fardul kifayah maknanya apa? Sekiranya di kampung itu, ini namanya kampung apa ini? Rasah, oke. Rasah ini saya tak tahu besarnya seberapa. Tapi untuk fardul kifayah ini terpenuhi, harus ada sekelompok orang sholat berjamaah sekiranya syiar itu terjadi. Jadi ada syiar Islam di sini. Oke lah, kampung Rasah ada satu masjid buat sholat berjamaah. Kira-kira cukup tak untuk tampakkan syiar? Sekiranya kalau orang masuk Rasah, oh ada syiar Islam di sini. Cukup tak satu masjid sholat berjamaah? Kira-kira. Nah, oke. 2. Nah, cukup lagi Habib. Oke, 10 cukup. Maknanya kalau ini contoh saja, karena berbeza dari kampung ke kampung, sebagian kampung kecil, sebagian kampung besar. Semakin besar kampung itu, maka sholat yang diperlukan semakin besar. Tak ya semua laki-laki sholat berjamaah, tapi harus ada sekelompok daripada orang laki-laki sholat berjamaah sekiranya menghidupkan kampung itu dan tampak syiar Islam di kampung. Saya tak tahu berapa diperlukan, saya tak tahu karena berbeza daripada apa? Kampung ke kampung. Kampung saya, kampung Sungai Cincin, mungkin perlu 2 atau 3 karena tak terlampau besar. Tapi Rasah saya tengok besar. Maknanya kalau cuma 1 atau 2 tak cukup. Tak cukup syiar ini. Bihaitsu yadharu syiar, itu maknanya fardhu kifayah. Menurut pendapat Imam Ahmad, sholat berjamaah ini fardul ain. Tapi yang saya dengar dari mereka, jadi orang kalau tak sholat berjamaah dia berdosa, tapi sholatnya sah. Berdosa tapi sholatnya sah. Saya tak tahu Indah Hanafiyah macam mana sholat berjamaah ini. Anda yang tahu macam mana? Anda lama dengan Hanafiyah, mestinya tahu. Ini sesuatu yang sangat basic karena setiap hari dilakukan. Sunnah apa? Kita orang tahu yang perempuan saja, tapi yang lelaki kita tak belajar sangat. Si perempuan dia tak boleh solat jemaah. Tak boleh. Tak boleh. Makruh hukumnya. Masjid ke tak boleh jemaah? Jemaah in general. Jadi kena di walaupun dengan suaminya. Subhanallah Ustazah. Kita kena cari. Sertan tak? Saya baru tahu Hanafiyah tak boleh sholat berjamaah perempuan. Wallah ajib. Jidan ajib ya ini. Maknanya susah nak masuk surga perempuan ini. Kalau Hanafi, karena kenapa? Karena 27 kali lipat, Sof. 27 kali lipat. Syafi'i berbeda, Sof. Perempuan pun disunahkan sholat berjamaah, tapi jelas stylenya tak macam laki-laki, tapi tetap sunnah. Wallahu alam, mungkin Hanafiyah cakap perempuan ini kan dia tak boleh tampak. Semakin dia oke dia tak boleh tampak. Jamaah tidak harus tampak. Seumpamanya Anda ini kakak beradik 5. Udah Anda berjanji, oke lah setiap sholat kita sholat berjamaah. Di rumah tampaknya di mana? Saya tak kira akan tampak di situ. Syafi'i pun cakap memang kalau boleh wanita tak payah ke masjid, karena antara rumah ke masjid ini banyak serigala. Boleh diterkam atau macam-macam. Tapi untuk tak sah kan? Tapi kalau jamaahnya itu perempuan, imamnya tak macam imam laki-laki. Jadi kan imam laki-laki kan di depan, perempuan tak macam itu. Perempuan itu di soft pertama imamnya di soft pertama. Cuma maju sikit saja maju. Itu saja, agar tak tampak. Karena beza laki-laki tengok satu wanita, oh ini Rasyikah, oh ini Naswa. Itu berbeza dengan tengok jamaah perempuan.
Bisa ya? Jadi, oh ada perempuan 20 sholat berjamaah. Itu lebih sikit fitnahnya daripada saya tengok orang spesifik. Kholidah, Natasha, saya boleh tengok. Itu yang Syafi'iyah cakap tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau jama'atun nisa, saya tak kira Syafi'iyah buat macam itu. Banyak wanita-wanita Syafi'iyah itu makcik-makciknya dengan saya. Habib, macam mana saya nak sholat berjamaah tapi suami saya pasti sholat di masjid, bolehkah saya sholat di masjid? Akhirnya suami itu tak jadi ke masjid sebab nak sholat di rumah dengan istrinya. Benar, sebab nak sholat di rumah dengan istrinya. Istrinya tak nak tertinggal 27 kali. Suaminya nak ke masjid tapi tak boleh sebab istrinya halau. Dia nak sholat berjamaah di rumah. Loh, kalau istri ini Hanafi, settle semua masalah. Karena tak ya apa namanya? Benar, sudah ditanya macam itu 3 tempat saya ditanya. Terus macam mana Habib? Allah, kalau saya laki-laki, saya akan sholat dahulu dengan istri saya. Kemudian saya ulangi sholat di masjid. Itu kalau waktunya sempat. Kan antara iqomah, antara adzan dan iqomah kan ada 10 menit. Itu untuk sholat cukup. Jadi ketika adzan selesai langsung sholat dengan istri. Kemudian setelah sholat langsung berlari ke masjid, dan itu sunnah mengulangi jamaah 2 kali. Itu sunnahnya Syafi'iyah. Terutama jika jamaah yang kedua itu lebih afdol daripada jamaah yang pertama. Contohnya orangnya lebih banyak. Kan kalau saya sholat dengan istri cuma 1 kan makmum saya kan. Tapi kalau saya ke masjid ramai kan. Mengulangi jamaah yang mana yang kedua itu lebih afdol daripada yang pertama, sekiranya imamnya lebih alim kah atau jamaahnya lebih banyak, itu sunnah. Itu apa? Itu sunnah. Tapi susah bila masjidnya pun jauh. Kalau tak berangkat awal-awal tak boleh. Suami nak ke masjid, istri halau. Beberapa kali gaduh. Hah? Ya, istri halang, tak boleh ke masjid, Anda kena sholat dengan saya. Bila dia cakap apa? Anda ini nak masuk surga sendiri, tak nak masuk surga dengan saya, macam mana? Susah. Kalau Hanafiyah hal itu settle saja, benar. Hal itu settle. Saya tak tahu yakni bagaimana Hanafiyah mentakwilkan beberapa hadis yang mengatakan wanita boleh sholat berjamaah. Ada beberapa case wanita ini sholat berjamaah. Saya tak tahu macam mana mereka nak mentakwilkan, atau mungkin itu exception, atau mungkin hadisnya dhaif. Saya tak tahu macam mana. Syafi'iyah tak. Bahkan Syafi'iyah mengatakan wanita boleh hadir sholat Jumat. Boleh, bukan tak wajib sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki. Untuk perempuan tak wajib. Tak wajib itu apa maknanya? Belum tentu sunat. Boleh. Oh, yang khutbah Ustadz Zaman, saya nak dengar khutbahnya. Ada beberapa khotib itu pandai. Dulu ada di Jordan itu namanya Syekh Ahmad Al-Kallas. Muhammad atau Ahmad Al-Kallas. Oh, kalau ceramah, kalau apa? Khutbah. Bes. Perempuan pun datang, tapi ada tempat khusus. Benar, ceramah bes. Saya datang ceramahnya Ahmad Al-Kallas, macam mana? Syafi'iyah, saya tahu. Memang wajibnya untuk laki-laki. Untuk perempuan boleh. Kalau dia ikut sholat Jumat, tak payah sholat zuhur. Tapi dia tak wajib sholat Jumat. Kalau nak sholat Jumat ada tempatnya khusus. Itulah pendapat menurut Syafi'iyah bahwasanya sholat Jumat itu apa hukumnya? Fardul kifayah. Maknanya jika ada beberapa orang menghidupkan syiar sholat berjamaah, yang lainnya tak
ulang sholat, takyah sholat berjamaah. Oke. Dan kalau nak cakap tentang fadil sholat berjamaah, banyak ya. Fadilnya sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu 27 kali, dan di antaranya confirm diterima. Yani possibility untuk diterima itu lebih besar daripada sholat sendiri. Dan ada satu sholat, bukan satu sebenarnya, beberapa sholat, 4, tidak sah kecuali berjamaah. Di antaranya sholat Jumat. Di antaranya sholat Jumat. Sholat Jumat ini tidak sah kecuali berjamaah. Karena itu jamaah di dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Maknanya kalau Anda sholat munfarid di sholat Jumat tak sah. Begitu pula, nanti akan saya sebutkan. Ada 4, di sini akan ada. Satu contohnya adalah sholat Jumat. Karena itu niat sholat Jumat wajib ada imamahnya, jamaatan atau makmuman. Wajib. Kenapa? Karena sholat ini tak sah kecuali berjamaah. Wa takunu fardhu ainin kama fil jum'ah. So tengok ain fi raqatil ula minha. Bukan 2 rakaat sholat Jumat, bukan semuanya. Cukup 1 rakaat saja. Cukup 1 rakaat. Maknanya saya imam, rakaat pertama zaman datang, ikut rakaat pertama. Setelah rakaat pertama, zaman ini niat mufarokoh, boleh-boleh saja. Rakaat kedua takyah berjamaah. Mana ya? Sekarang sholat Jumat 2 rakaat kan. Zaman setelah rakaat pertama ke rakaat kedua, zaman niat mufarokoh. Saya tak nak berimam dengan Habib Ali, ini terpaksa saja saya. Rakaat kedua, zaman niat mufarokoh, sholatnya Jumat sah. Atau saya sudah rakaat pertama, naik ke rakaat kedua, zaman terlambat, tertidur atau apa? Saya rakaat kedua, zaman baru rakaat pertama, zaman masbuk, sah. Karena disyaratkan sholat Jumat berjamaah hanya 1 rakaat. Tapi kalau sampai tidak 1 rakaat, nanti akhirnya zaman niatnya sholat Jumat tapi 4 rakaat. Dibilang itu la sholah wala nawa, la nawa wala sholah. Niatnya apa, sholatnya apa. Niatnya sholat Jumat tapi rakaatnya 4 macam duhur. Karena sholat Jumatnya dia tak sah. Sholat Jumat kena 1 rakaat berjamaah. Sedangkan zaman belum, 1 rakaatnya tak sampai berjamaah. Ay fi raqatil ula minha. Wa fardu kifayatin kama fi adail maktubah alal ahrari ar-rijali al-muqimin. So, tengok. Dan hukumnya sholat berjamaah itu apa? Fardu kifayah. Fi adail maktubah. Di dalam apa itu maktubah? Sholat fardu. Ada apa ada? Lawannya qadha. Maknanya kalau Anda sholat fardu qadha, hukumnya bukan fardul kifayah. Bukan fardul kifayah. Hanya sholat fardu yang muaddah fil waqt. Alal ahrar. Begitu pula fardul kifayah ini untuk orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Untuk hamba sahaya bukan fardu kifayah, terpulang kepada izin sayyid, tuannya. Ar-rijal, laki-laki yang sudah balik. Laki-laki yang sudah balik hukumnya fardul kifayah. Perempuan bukan fardul kifayah, tapi bukan haram. Bukan haram.
Al-muqimin, al-muqim, musafir tak, macam saya dan Ustaz Zaman macam ini, kami sholat berjamaah hukumnya bukan fardul kifayah, sunnah, oke, tapi bukan fardul kifayah. Sekiranya semua orang rasah tak sholat berjamaah, saya dan Ustaz Zaman tak berdosa, karena kami dirasah ini hanya musafir. Tengok nomor 3. Ai al-masturin ghaira ma'dzurin. Mastur ini maknanya semua imam dan makmumnya menutup aurat. Bayangkan kalau semuanya tak ada yang menutup aurat, akhirnya makmum tengok auratnya imam semua. Rakaat kedua tengok auratnya rakaat pertama. Kalau semuanya tak tutup aurat, tak disunahkan sholat berjamaah, kecuali semuanya buta semua, tak apa-apa. Semuanya buta atau tak buta tapi gelap, tak ada api, tak apa. Ai al-masturin ghairul maqdurin fala tajibu 'alan nisa. Bagi wanita tak wajib. Hati-hati ya, kata-kata tak wajib ini bukan maknanya haram, Suf. Sunnah juga tak wajib. Makruh juga tak wajib. Mubah juga tak wajib. Anda kena paham. Biasanya fuqaha itu cakap la tajib. Ya ini memang betul. Dia ini tak wajib, tapi apa secara spesifik? Tak tahu saya. Yang jelas dia tak wajib. Itu adalah style di dalam mengungkapkan. Kalau orang-orang mantik cakapnya al-imkan di makna al-am. Imkan di makna al-am. Dia tak wajib juga tak haram. Tapi dia macam ini, al-imkan di makna al-am ini dia tak wajib. Tapi dia tak spesifik apa. Tapi dia tak wajib. Itu Anda pakai, Suf. Siapa yang nak hantar saya ke airport? Contoh ya, siapapun selain Nashwa. Saya tak tahu, mungkin Rasyikah, mungkin Anda. Tapi siapapun kecuali Nashwa. Itu namanya al-imkan bi makna al-am. Sama, itu style di dalam pentadbiran. Banyak orang tertipu. Oh, ini tak wajib. Oh iya, memang tak wajib, tapi hukumnya apa? Secara spesifik. Anda ini ustazah, Anda kena spesifik ketika mengajar. Karena kalau Anda tak spesifik, murid Anda tak akan paham. Mereka akan macam ini saja. Tapi ketika Anda ada exam, semua tampak. Ketika exam, tak ada yang namanya Rasyikah, tak ada. Dulu di Ahqaf itu nama dikat. Benar, nama dikat. Jadi antara ustadz dan talib, student itu hanya ada kertas. Hanya ada dibilang code, secret code. Student tak tahu, ustadz pun tak tahu. Kalau student itu tulis nama dia di dalam lembar, maka dia fail. Fala tajibu 'alan nisa walal ariqa. Hamba sahaya tak wajib. Wala 'alal musafirin. Orang-orang yang musafir tak wajib. Lakin apa? Tusannu lahum. Mereka tak wajib tapi sunnah. Tengok. Soalnya kan wanita pun sunnah. Tapi kalau wanita tak boleh. Macam surga ini hanya untuk laki-laki saja, teman-teman. Karena sholat berjamaah ini pahala paling banyak. Saya tak yakin Hanafiyah itu cakap tak boleh. Mungkin ada pendapat. Tapi mungkin cakapnya la tajib. Karena saya macam sedikit pelik lah wanita tidak sunnah sholat berjamaah itu. Syafi'iyah dan Hanafiyah memang berbeza, tapi tak seteruk itu perbedaan mereka. Tak seteruk itu perbedaan mereka. Wala 'alal urah ini orang-orang yang tak ada pakaian. Wa tusannu lahum in kanu umyan aw fi dhulmah. Kalau makmum dan imam semua tak pakai pakaian, tak disunahkan kecuali kalau semuanya buta atau di dalam
Ke-8. Wala alal ma'dzurin, dan juga tidak wajib sholat berjamaah itu bagi orang-orang yang ma'dzur. Apa itu ma'dzur? Nanti akan ada bab khas. Bawah jemaah tadi. Hah? Bawah jemaah. Ah, ini nih, betul. A'dzarul jum'ah wal jamaah. Ini semua adalah udzur sholat Jum'ah dan jamaah juga. Maknanya kalau ada udzur ini, sholat jamaah tak wajib. Wa sunnah kama fil jinazah wal aidain. Begitu pula sholat berjamaah itu hukumnya apa? Sunnah. Seperti di sholat id dan jenazah. Begitu pula taraweh dan witir Ramadan. Sama, hukum sholatnya apa? Sunnah. Witir di dalam Ramadan, bukan witir biasa. Nanti mungkin di sini tolabah banat malam-malam nak sholat witir berjamaah. Tak apa-apa, hukumnya mubah. Kenapa sholat witir berjamaah? Tak cak, dia bukan sunnah. Iya bukan sunnah. Apa itu bukan sunnah? Orang kan tanya tuh. Dia tak sunnah. Apa itu bukan sunnah? Hah? Itu Wahabi. Wahabi kalau bukan sunnah yaitu bid'ah. Karena mereka tak ada wajib, makruh tak ada. Selain sunnah ya, Bid'ah. tapi biasanya bid'ah itu. Saya pernah hadir sekali di Jordan itu, masjid Wahabi yang imam. Setelah sholat dia baca Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kita itu Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Dia baca 2-3 hadis. Setelah dia baca 2-3 hadis, bacanya pun salah-salah. Bacanya pun salah-salah. Setelah itu dia macam buat fatwa di surah itu. Siapa yang nak tanya? Tanya ini. Ada 5 atau 6 pertanyaan. Jawabannya itu haram bid'ah. Macam ini, haram, bid'ah, tak sah. Jadi hampir semua jawaban itu terus semua. Ini gila dah orang ini sebulan. Semua jawabannya haram, bid'ah, tak sah. Haram, bid'ah, tak sah. Kenapa ini? Kalau saya buat macam ini, haram. Saya nak buat ini, bid'ah. Alamak, saya bilang. Ini macam neraka penuh saat zaman kalau macam ini, neraka penuh. Wa mubahah kama fil rawatib wa tasbih. Dan sholat berjamaah itu hukumnya mubah bila di dalam sholat rawatib, yakni qobliyah dan ba'diyah. Khalidah dan Natasha nak sholat jamaah qobliyatut duhur, bukan duhur ya, qobliyatut duhur. Akhirnya kita macam sholat qobliyah 27 kali, tak ada pahala. Anda cuma dapat pahala qobliyah duhur saja, tak dapat pahala jamaah. Tak dapat pahala jamaah karena hukumnya mubah-mubah saja. Tapi saya nak mengajarkan orang ya, tak apa kalau nak mengajarkan Anda mendapat pahala mengajar, bukan mendapat pahala berjamaah. Wa makruhah, sholat jamaah yang mana jamaah ini hukumnya makruh, seperti al-ada khalfal qadha. Walaupun sama, Natasha imam, Khalidah makmum. Natasha sholat zuhur adaan, Khalidah sholat zuhur sama-sama zuhurnya kan, tapi satunya adaan, satunya tak sah. Atau Natasha sholat subuh, Khalidah sholat zuhur, sama, hukumnya makruh. Atau satunya sunnah, satunya wajib. Jadi Khalidah sholat duha 4 rakaat, Natasha duhur, qadha duhur. Sama-sama 4 rakaatnya, tapi satunya sunnah, satunya qadha. Satunya fardu. Atau satunya rawatib 4 rakaat, rotibah qobliyah duhur 4 rakaat, imamnya sholat duhur. Seperti apa? Imamnya sholat duhur, makmumnya qobliyah 4 rakaat, yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat tak muakkadah.
Suf tengok sama-sama 4 rakaatnya, tapi berbeza macam sholatnya. Akhirnya jamaah ini makruhah. Apa makruhah? Maknanya tidak mendapat pahala berjamaah. Kenapa dia makruhah? Karena ada pendapat kuat mengatakan sholatnya tak sah. Ada pendapat mengatakan sholat ini tak sah karena berbeza macam sholatnya. Macam sholatnya berbeza, tapi gerakannya sama. So, tengok, gerakannya sama. Syarat sah berjamaah hanya gerakan antara imam dan makmum ini sama. Sah ya, saya tak cakap dapat pahala. Karena makruh pun juga sah. Makruh pun juga sah. Cuma tidak mendapat pahala berjamaah. Tidak mendapat pahala berjamaah. Wa mamnu'ah di sini dilarang, maknanya sholat berjamaahnya tak sah. Kama idza ikhtalafa nadmu sholataini kasubhin wa khusuf. Jika gerakan antara imam dan makmum itu berbeza. Sholat khusuf itu kan ada 3 cara kan, macam sholat subuh. Yang kedua macam sholat subuh juga, akan tetapi rukuk dan qiyamnya 2 kali. Dia pakai yang rukuk qiyamnya 2 kali. Makmumnya pakai sholat subuh. Loh, kan gerakannya berbeza kan? Selama gerakannya imamnya rukuk, dia rukuk. Imamnya qiyam lagi, makmumnya i'tidal. Imamnya rukuk, makmumnya sujud. Tuh. Ini kan akhirnya makna jamaah itu hilang. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur. Pertama oke, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin amin. Imam Allahu Akbar, makmumnya rukuk. Tengok, akhirnya kan apa namanya, makna berjamaah ini hilang. Selama gerakannya berbeza, maka jamaah ini tak sah. Bezakan ya antara beza sholat dan beza gerakan. Beza sholat tapi tak beza gerakan, makruh. Beza sholat plus gerakan, haram. Tak sah sholat jamaah. Tak sah sholatnya. Tak sah. Jadi ketika Anda cakap jamaahnya ini tak sah, majority sholatnya pun tak sah. Oke. A'dzarul jum'ah wal jamaah. Jelas? وشدة الحال والاستدبار وتبريد ما دام عاهد له وكونه يأنس به وإشراف القريب على الموت والمطر إن بدا التوبة ولم يجد. A'dzarul jum'ah wal jamaah. Udzur sholat Jum'ah dan udzur sholat berjamaah. Sama, udzur Jum'ah biasanya di dalam kitab biasanya a'dzarul jamaah. Biasanya a'dzarul jum'ah dan jamaah, sama semuanya. Maknanya udzur ini menjadikan sholat berjamaah bukan fardhu kifayah dan sholat Jumat tidak wajib. Oke? Apa saja? Ada yang mengatakan kan sholat Jumat itu, sholat jamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah mu'akkadah. Tapi kalau ada udzur ini sudah bukan sunnah mu'akkadah lagi. Oke. A'dzarul jum'ah wal jamaah kathiratun. Minha, di antara, jadi udzur Jum'ah, sholat Jumat dan sholat berjamaah itu banyak. Di antaranya adalah al-marad. Al-marad. Sakit. Coba tengok. Nomor 4, ai bihaitu yashukku ma'ahul hudur bihilafil yasir kahumma khafifah.
sakit yang sekiranya kalau Anda paksakan untuk hadir Jumat atau berjamaah, Anda tak boleh hudur. Hudur ini khusyuk. Anda tak boleh khusyuk. Better tak ya datang ke masjid, sholat di rumah. Akhirnya orang tengok dia malas. Alamak, kenapa sakit di sini nih? Ada beberapa sakit ini oke lah. Berbeza dengan sakit yang tak teruk, yang ringan-ringan saja. Macam apa? Kahumah khafifah. Fever tapi yang sikit saja. Sikit fever tak apalah, minum Panadol pun sebelum ke masjid minum Panadol, setelah sholat sehat lagi. Yang dahsyat itu orang-orang tarim, guru-guru saya itu macam mana ya? Mereka macam dengan sakit itu biasa. Jadi biasa sudah sakit, mereka tidak akan meninggalkan kelas walaupun sakit. Bahkan mereka akan datang ke kelas karena mereka ingin sembuh dari sakit. Jadi saya datang ke kelas dengan niat Allah amik sakit ini. Wah gila itu sudah. Tak bisa itu macam-macam itu. Saya pernah guru saya Syekh Ba'udun itu giginya bengkak segini. Benar, giginya bengkak segini. Kenapa hadir Syekh Ba'udun? Saya ingin karena saya hadir kelas ini Allah sembuhkan sakit saya. Jadi semakin sakit semakin hadir. Macam mana? Semakin sakit semakin kan teorinya kalau sakit tak ya hadir. Orang tadi tak sakit lebih hadir. Oh saya sakit, biasanya tak hadir majlis taklim, dia hadir. Niat untuk sembuh. Niat untuk sembuh. Ini tak sekarang kenduri sikit saja, tak hadir. Ada orang cakap, Habib saya tanah di kelas Habib, kenapa? Jiran saya kenduri. Alamak. Jiran kenduri tak hadir kelas. Oke lah kalau adik kenduri tak apa, kakak kenduri tak apa, jiran. Apa hubungan jiran dan Anda? Marad, sakit. Oke. Wal khaufu alal maksum. Wal khaufu alal maksum. Takut terhadap sesuatu yang maksum. Maksum ini apa ya? Yang dijaga oleh syariat. Maknanya sesuatu ini diberi kekuatan, harga oleh Islam. Contohnya apa? Min nafsin au irdin au malin au ikhtisasin lahu au li ghairihi. So, tengok dirinya. Oh, kalau sholat saya boleh mati. Anda tidak wajib sholat berjamaah. Irdin ini harga diri. Biasanya ini anak perempuannya atau istrinya. Kalau saya sholat berjamaah, nanti ada gangster nak ambil istri saya, nak ambil anak perempuan saya, atau macam mana. Dia tidak wajib sholat berjamaah. Jaga Anda punya istri atau anak perempuan. Aumal, harta. Oh, kalau saya sholat berjamaah, Ustaz Zaman curi uang saya. Saya tidak wajib sholat berjamaah. Ikhtisos ini apa ya? Ikhtisos kan di apa namanya? Di baik, di dalam bab muamalat ikhtisos. Lupa. Kalau Anda lupa ikhtisos, susah nak pas exam susah. Kalau tak pas exam macam mana? Kalau ada apa? Ulang ujian atau ulang kitab? Atau ulang kitab dan ulang ujian bisa lagi. Tak balik. Ikhtisos ini sesuatu yang mempunyai manfaat tapi dia tak sah untuk dijual. Sudah sering saya sebutkan kan, macam anjing untuk melacak itu, anjing apa namanya sebenarnya? Melacak ya, yang dadah itu. Banyak kan anjing yang untuk dadah, anjing untuk kejar penjinayah itu kan najis kan. Tapi itu orang kalau nak punya itu bukan free itu bukan free. Atau baja
itu kan najis. Itu namanya ikhtisos, sesuatu yang najis tapi mempunyai manfaat. Oh, kalau saya pergi sholat Jumat, baju saya dicuri Ustadz Zaman, saya tidak wajib sholat berjamaah. Atau itu bukan baju saya, bajunya Natasha. Oh, ini baju Natasha, kalau saya sholat berjamaah dicuri Ustadz Zaman, saya tidak wajib untuk sholat Jumat. Dibilang di sini wa bidzalika khaufuhu ala nahbi khubzin fitin nur wala muta'ahhid lahu. Laki-laki buat khubus ini masakan lah. Masakan. Oh, ini kalau saya tinggal sholat Jumat, masakan saya ini akan rusak. Tak payah sholat Jumat, memasak saja. Memasak saja. Kenapa? Karena Anda sholat Jumat, masakan ini akan rusak, akan dibuang. Ini kan menyia-nyiakan uang kan? Menyia-nyiakan uang. Dan tak ada yang boleh diminta tolong, semua juga busy semua. Kecuali kalau dia memang sengaja buat macam itu. Saya nak masak, sudah nak Jumat kurang 30 menit lagi, dia nak masak apa namanya, cili padi itu apa namanya, apa Negeri Sembilan khasnya lemak cili padi. Ini tak boleh ini, wah. Sengaja 30 menit sebelum Jumatan dia masak nasi apa lemak cili padi. Kalau macam itu tak boleh. Anda buat sendiri macam itu, Anda berdosa dan Anda tetap wajib sholat Jumat. Akan tetapi dikatakan di dalam Nihayah seperti itu, Pak Ibn Hajar dan lebih dikatakan kalau memang seperti itu, dan kalau dia sholat Jumat masakan itu rusak, dia tak wajib sholat Jumat walaupun sengaja. Walaupun sengaja. Karena kalau dia sholat Jumat, dia akan melakukan sebuah dosa, yaitu menyia-nyiakan harta. Lemak cili padi ini kan bukan free nih kan, dia kan beli. Oke, sekarang mana yang lebih Anda dahulukan? Kalau Anda sholat Jumat, uang ini hilang, atau kalau Anda tak sholat Jumat, uang ini boleh apa? Masakan ini boleh Anda makan, tapi sholat Jumat tak dapat, Anda cuma sholat zuhur saja. Ulama cakap tak ya Anda berdosa, Anda berdosa. Cuma di sini dosa tak sholat Jumat kelihatannya lebih kecil daripada Anda membuang harta. Karena sholat Jumat itu ada gantinya, yaitu sholat zuhur. Tapi kalau lemak cili padi ini sudah masuk trash, tak ada gantinya lagi. Tak ada gantinya lagi. Jadi, wal khauf 'alal maksum wa syiddatul har. Wa syiddatul har. Terlampau panas. Terlampau panas. Dibilang mutlakon indal romli. Bila-bila, walaupun malam kalau terlampau panas, sholat berjamaah juga tak jadi fardu kifayah lagi. Bila-bila ada malam itu panas macam tak normal. Alhamdulillah tak sampai situlah. Malaysia, Indonesia, Nusantara tak macam itu, panas ya, gerah ya. Cakapnya apa Malaysia yang ada berkeringat gitu? Berpeluh, panas sampai berpeluh. Tapi kalau sudah malam sejuk sedikit lah. Tapi kalau malam juga panas macam duhur, menurut Imam Ramli tak ya sholat berjamaah. Menurut Imam Ibn Hajar, kalau panas itu menjadi udzur sholat berjamaah untuk duhur saja. Karena panas pada malam hari itu
panas pada malam hari itu jarang. Panas pada malam hari itu jarang. Oke. Dan ketika zuhur ini panas, disunahkan untuk sholat berjamaah itu ditunggu sikit. Ditunggu sikit, sekiranya apa ya, bayangan-bayangan itu sudah mulai tampak. Kan kalau ini rumah, ini matahari, kan tak ada bayangan kan. Tapi matahari kesini sikit, bayangan akan ada. Lah kalau bayangan ini ada, orang-orang boleh berjalan di bayangan. Itu namanya babul, itu namanya mas'alatul ibrad. Mas'alatul apa? Ibrad. Apa kata Syekh Zubair? Wa sunnah ibradu bi fi'li dhuhri li syiddatil harri bi kutrin harri. Li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Sunnah ibradu bi fi'li dhuhri li syiddatil harri masalahnya macam ini. Kalau duhur ini sangat panas sekali, masih panas sekali kan, al-asal disunahkan untuk sholat awal waktu dan sholat berjamaah. Bila-bila ini sudah pernah saya tuliskan belum ya? Bila-bila duhur itu terlampau panas, alhamdulillah di Nusantara ini tak ada. Anda kalau ditari gila sekali. Kalau sudah panas, sangat panas sekali. Ketika panas seperti itu, kalau terlampau panas daripada biasanya, tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. Masalah ini seharusnya tidak disebutkan di dalam masalah sholat berjamaah, tapi ada hubungannya. Masalah ini disebutkan di sunnah sholat awal waktu, dan dikecualikan masalah kalau masih sedikit panas duhur itu ditunggu agak akhir sedikit, mungkin ditunggulah satu jam setelah adzan sholat duhur, agar bayangan ini ada, orang-orang boleh ke masjid melewati bayangan itu. Itu dinamakan masalah ibrad, mendinginkan. Dan ini hanya sunnah untuk sholat duhur saja. Sholat Jumat tak sunnah, karena sholat Jumat disunnahkan untuk pergi awal, bukan pergi akhir. Wa sunnah ibradun bi fi'il dhuhri li syiddatil harri, karena terlampau panas. Bi kutrin harri, harus di kota yang panas memang. Malaysia, Indonesia ini tak panas. Yang panas ini macam Mekah itu panas, Hadramut panas. Jadi kalau di Malaysia panas, disunahkan akhirkan duhur, tak. Karena dia bukan kutrun har. Litolibil jam'i, untuk orang sholat berjamaah. Litolibil jam'i bi masjidin uti, sholat berjamaah ke masjid. Oh, saya nak sholat berjamaah di sini bukan hanya masjid, akan tetapi semua tempat sholat berjamaah, walaupun bukan masjid. Kalau dia nak datang dari rumahnya ke masjid dan masih sangat panas, disunahkan untuk mengakhirkan sikit. Ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Kalau dia ingin sholat berjamaah ke masjid yang datang dari jauh, disunahkan untuk
Apa? Tunggu sikit sampai bayangan itu ada dan orang-orang boleh berjalan di bayangan. Tapi kalau panasnya itu sudah mulai zuhur sampai asar, panas ini tak habis-habis lagi. Ketika itu tidak disunahkan sholat berjamaah. Sholat di rumah saja. Sholat di rumah saja. Oke. Wasyiddatil har, wasyiddatul barat. Dibilang lailan wa naharon wa in alifahu. Kalau dingin itu tak kenal pagi dan malam. Pagi malam pun juga boleh dingin, walaupun tak apa Habib, saya sudah terbiasa dingin. Allah, dingin itu di South Afrika dingin juga kan? Berapa derajatnya? Boleh minus. Macam itu. Untuk orang Malaysia, orang Nusantara penat itu. Penat. Kawan-kawan saya itu 35 di bawah zero. 35 di bawah nol. Di Turki namanya Erzurum. Dia tengok Jordan 9 di bawah nol, 5 di bawah nol, biasa. Dia pakai baju macam ini keluar. Biasa Habib. Saya kalau macam ini di rumah saya musim panas macam ini katanya. Musim panas macam ini. Al-Barat, walaupun dia sudah terbiasa dengan dingin yang sangat, tapi ketika dingin yang sangat ditakutkan terjadi apa-apa ke dia. Ada saya punya kawan itu katanya dari mana itu? Rusia itu yang teruk itu? Siberia. Saya punya kawan, angkelnya itu bekerja di Siberia, tempat paling dingin di Rusia. Katanya keluar rumah pakai jaket tak benar, pulang masuk hospital. Karena masuk jaket, karena pakai jaket tak benar. Sudah pakai jaket cuma tak benar. Mungkin sininya masih terbuka sedikit atau terbuka sedikit, masuk hospital. Polis-polis sana katanya kalau nak menghadap teroris, nak pukul teroris, saya pukul, siram air saja, selesai katanya. Disiram air sudah pasti mengaku sudah kan, karena boleh mati, terlampau dingin. Wa tamridu man la muta'ahhida lahu. Begitu pula tamrid itu apa ya? Rawatan. Nurs buat apa nurs itu? Merawat, itu namanya tamrid. Marot sakit, tamrid merawat orang yang sakit, yang mana orang yang sakit itu tidak mempunyai orang yang merawat dia. Wallah, saya rawat Ustadz Zaman, dia sakit, siapa yang nak merawat dia? Tak ada. Orang takut semua dengan rambutnya, akhirnya. Habib tak takut, saya tutup mata aja. Ketika saya rawat Ustadz Zaman, saya tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Allahu muta'ahid, atau dia mempunyai orang yang merawat, akan tetapi orang yang merawat itu masyghulun bi syira'i adwiyatin aw nahwiha, sedang busy ke apotik, apa namanya? Apotik ya, apa? Farmasi. Ke farmasi beli apa namanya? Beli, atau mungkin sedang busy di rumah atau apa. Wala farqa fil marid bainal qarib wa ghairihi, dan tak ada beza di dalam orang yang sakit antara kerabat dan selain kerabat. Wa kaunuhu ya'nasu bihi. Apa ya? Dia bukan merawat, tapi orang sakit ini kalau ada kawannya dia tenang. Yang merawat Zaman ada, cuma kalau ada saya dia tenang. Ada kan macam itu kan. Jadi orang itu suka dengan kawannya. Jadi kalau tengok itu, tak tahu ya, saya setiap ada Anda ini hati saya tenang. Dia tidak merawat, so.
Cuma dia duduk saja, temani dia itu. Wa isyraful qarib alal maut. Isyraf ini apa ya? Supervising. Supervisor itu musyrif. Isyraf ini supervising. Jadi ada orang nak mati, dia macam di samping orang mati itu menemani orang itu nak mati. Tak ada ya di Malaysia macam itu ya. Dulu ada di Indonesia orang macam itu kejadian. Jadi kalau ada orang nak mati, dia di sampingnya. Kalau orang nak mati ini kritikal so. Iya kalau matinya Islam, setan akan apa namanya? Kacau. Akan kacau dia di titik itu. Akan kacau dia di titik itu karena disunahkan ketika Anda mati itu, ketika ada orang nak mati, ada satu orang di sampingnya untuk talqin la ilaha illallah. Tapi itu kena orang yang punya hati keras, dokter biasanya macam itu, karena biasa tengok orang mati mungkin ya. Dokter biasa tengok orang mati, biasa mati sudah, semua orang akan mati. Tengok ada itu kertas itu, heart attack katanya. I'm doctor, yes. I'm doctor in philosophy katanya. Semua orang akan mati katanya. Dia akan mati biasa, semua orang akan mati juga katanya. Itu namanya isyraf. Isyraful qarib alal maut, yakni sudah Ustaz Zaman itu sudah nak mati, saya kena di sampingnya. Walaupun saya bukan kerabat, tapi memang saya ini biasa macam itu, untuk menemanilah agar dicabut nyawa itu dalam keadaan husnul khatimah. Kalau macam itu tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. Ini sudah nak mati, sudah habis ini mati, sholat berjamaah terpulangan, cuma ini biar mati dulu saja. Ini biar mati dulu saja. Wa mithluhu az-zaujah. Seperti kerabat, ini kan qarib ini kan kerabat kan, orang kerabat. Kerabat ini bukan harus adik-beradik ya. Mungkin anak buah pun dikira kerabat. Kerabat yang mempunyai hubungan darah. Mungkin anak buah, mungkin apa. Dan seperti kerabat, zaujah. Zaujah ini bukan kerabat. Zaujah ini bukan kerabat. Tak ada hubungan zaujah dengan suami itu. Hanya menikah saja, saya terima nikahnya. Tapi secara darah ada hubungan? Tak ada hubungan. Bahkan kalau ada hubungan darah tak boleh menikah nanti. Kalau zaujah dan suami istri adik-beradik boleh menikah teman-teman? Tak boleh menikah karena itu istri ataupun suami itu orang asing. Itu orang asing karena itu pelik. Begaduh terus. Kenapa? Karena dua orang ini orang asing. Sedikit tidur sana, tidur sini, tiba-tiba menikah, tidur satu. Bangun tengok zaman. Perlu apa namanya? Perlu penyesuaian diri. Istri ini nak mati. Sunnah suami untuk duduk sebelah istri, doakan biar cepat. Tak usah saya isyraful qarib alal maut. Saya tak ada. Karena itu saya tak ajak hari ini. Isyraful mislu zaujah, maknanya setiap orang yang dekat dengan dia, kalau nak mati itu disunahkan untuk dijaga. Istri pun itu, biar istri ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Bukan setiap saat Anda nak mati, Anda bukan macam itu. Orang akan marah. Talqin pun ada caranya, bukan la ilaha illallah. Dia tak cakap la ilaha illallah. Tak pekakah Anda ini? Tak macam itu. Ada caranya. Terutama kalau itu istri atau ayah atau emak atau adik, nanti dikira kita nak dia mati. Cakap sekali la ilaha illallah. Kalau dia tak cakap, diam. Yang penting Anda ingatkan la ilaha illallah. Wa mithluhu zaujah wa aqribah. Begitu pula saudara kerabat istri. Jadi kakaknya istri, adiknya istri,
Dibilang apa? Ipar ya? Ipar. Wal mamluk, hamba sahaya. Wasodik, wasodik kawan. Wal ustaz, guru kita. Wal mu'tik, yang memerdekakan budaknya. Tuannya anak mati, ex tuannya anak mati. Ex hamba sahaya ini datang. Wal atik, hamba sahaya yang dimerdekakan. Jadi setelah dimerdekakan hamba sahaya ini nak mati. Hamba sahaya ini nak mati, tuannya datang untuk supervising dia agar dia diamit oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu semua ya, kerabat kita, istri kita, bahkan bukan hanya istri, saudara dari istri. So, tengok, kerabat daripada apa hubungannya dengan kita? Tak ada, tak ada. Anda kalau pikir tak ada. Istri itu kan orang asing, suami itu kan orang asing, tak tahu dari negeri mana, datang ke rumah kita, masuk keluarga kita. Karena itu sering gaduh-gaduh kan. Istri dan ipar, suami dan ipar itu sering gaduh. Kenapa? Karena orang asing dia. Dia orang asing. Tapi tetap karena sudah ada ikatan, Anda kena hormati ikatan. Bukan hanya istri Anda, bukan hanya suami Anda, kerabat mereka. Gila. Kerabat mereka juga kena sampai derajat kalau mereka mati, Anda disunahkan untuk di sampingnya dan tinggalkan sholat berjamaah. So, tengok indahnya Islam macam mana. Wa isyraful qarib alal maut wal matar in balla thawba wa lam yajid kinnan. Dan matar, hujan, bukan hujan-hujan biasa, tapi kalau hujan itu balatho, hujannya itu membasahi baju, bukan hujan yang apa dibilang kalau Indonesia cakap hujan rintik-rintik. Sama juga kamu cari rintik-rintik ya. Hujannya cuma rintik-rintik kecil saja. Itu tidak menjadikan sholat jamaah keluar daripada fardul kifayah. Tetap sholat Jumat tetap wajib, sholat jamaah tetap fardul kifayah. Wal matar in balla thawba walam yajid kinnan. Kin itu apa ya? Kin itu tempat untuk berteduh, itu namanya kin. Karena itu dibilang kin itu rumah. Rumah itu juga bahasa Arabnya apa? Kin. Kenapa? Karena rumah itu adalah tempat berteduh. Jadi kalau hujan, dan yang mana hujan itu membasahkan baju, dan ketika Anda berjalan ke masjid, Anda tidak mendapatkan tempat untuk berteduh. Ketika itu sholat berjamaah sudah hukumnya bukan fardul kifayah. Tengok ya, orang apa di sini. Dan di antara udzur sholat berjamaah mulazamatul gharimihi wa huwa muqsir. So, tengok. Mulazamatul gharim. Di sini tak ada, Anda boleh tambahi. Ini kan hanya sedikit saja. Karena itu sholat berjamaah di kitab Yaqut ini terlampau singkat ya, terlampau singkat. Ya? Muka surat 332. 332. Tak ada, Anda boleh kirim apa? PDF ke mereka. Mulazamatul gharim wa huwa mu'sir. Macam mana ya? Zaman punya hutang ke saya 10.000 ringgit. Kemudian saya tagih hutangnya. Zaman, mana hutang Anda? Habib, saya sedang tak ada uang. Oke, apa bukti Anda tak ada uang? Saya tak ada bukti, Habib. Ketika itu saya diperbolehkan untuk ikut kemana saja zaman pergi. Saya ikut terus macam spy. Karena mungkin saja bohong dia. Mungkin saja bohong. Kalau memang Anda tak bohong, seharusnya Anda mudah untuk cari bukti bahwasanya Anda itu tak boleh bayar, tak punya duit. Apa bukti Anda? Coba tengok akun Anda. Tak boleh. Macam itu, macam mana saya nak percaya?
Macam mana saya nak percaya? Ketika itu saya diberi hak untuk mengikuti kemana saja zaman pergi. Zaman ke kedai, saya ke kedai itu. Zaman tengok sekali, Allah Habib Ali di sini. Kenapa? Saya ingin tengok apakah Anda benar-benar tak ada duit. Akhirnya zaman ini apa? Habib Ali kemana-mana ikut, risih, tahu risih? Apa? Risih ini macam serabut, rimas. Kan kita kan perlu personal space ya. Di mana-mana saya ada, di mana-mana saya ada, di mana-mana. Akhirnya kita ini rimas kita ini. Ayo sudahlah 10.000 ringgit aja ini bayar ya. Alhamdulillah sekarang saya tak akan ikuti Anda lagi. Memang macam tuh. Tapi kalau zaman punya bukti, ini bukti saya 2 orang, bahwasanya saya memang benar-benar sedang tidak punya uang, saya tidak boleh ikuti. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau memang orang yang Anda hutangi itu sedang tak punya, maka Anda kena tunggu sampai dia punya. Problem yang awal dia tak boleh buktikan dia tak ada duit. Itu yang buat saya curiga. Tak ada duit tapi rambut panjang. Saya macam apa namanya? Tak masuk akal itu. Atau dia musir. Musir ini dia ada duit. Zaman mana hutang Anda 10.000 ringgit? Tak ada. Saya memang ada hutang tapi saya tak nak bayar. So, tengok. Kenapa? Tak nak saja. Habib tak terima, gaduh di sini. Itu sudah bukan tugas saya lagi. Itu tugasnya polis. Itu tugasnya polis. Ambil report ke polis. Zaman punya hutang dengan saya. Ini apa namanya? Buktinya dia ada duit tapi dia tak nak bayar. Tapi dia tak nak bayar. Itu namanya diantara salah satu udzur min a'dzaril jamaah. Terus mengikuti orang yang mempunyai hutang kepada dia. Begitu pula mudafa'atul hadath ma'asi atil waqt. Allah ketika nak sholat berjamaah, cirit-biritnya dia terkena cirit-birit. Akhirnya dia boleh sholat berjamaah tapi sambil apalagi kalau sudah imamnya baca suratnya panjang. Sudah panjang slow pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dilempar sama dia. Sudah kita anak cirit-pirit. Tak payah buat macam itu. Ketandas dulu, habiskan cirit-piritnya, tak payah sholat berjamaah. Tak payah sholat berjamaah daripada nanti keluar di surau, keluar di masjid lebih teruk lagi itu nanti. Wafak dulu sin laik. Di antara udzur sholat berjamaah adalah fakdu lubsin laik. Dia tidak mendapati pakaian yang sesuai untuk dia. Ada beberapa orang ini, sudah selalu macam imam tadi itu. Fakdu lubsin laik. Jadi dia tidak mendapatkan baju yang sesuai untuk dia. Karena tak semua orang pantas untuk memakai baju. Contohnya ustadz besar, semua bajunya basah, dia cuma ada sarung dan apa namanya ini? T-shirt saja. Oh, saya nak ke masjid. Ustadz besar. Maulana apa kalau di jamaah tabligh? Maulana besar ke masjid hanya pakai siloam apa? Sarung dan t-shirt. Pantas tak jenggot macam ini? Sarung dan siloam. Loh, itu memang menutup aurat. Tapi tak pantas. Habib, saya nak pergi ke masjid, tapi saya baju yang saya pakai ini tak pantas untuk saya. Tak pantas untuk saya. Presiden nak ke masjid hanya pakai siloam saja, siloam dan apa? Tak pantas untuk dia. Anda kena berhaibah. Anda kena berhaibah sikit.
wa ghalabatin naum. Wa ghalabatin naum. Ghalabatin naum ini tertidur. Jadi macam apa? Ada orang dulu saya pernah tengok sholat subuh, ketika sujud dia tak bangun-bangun. Ketika sujud dia tak bangun-bangun. Dikira mati. Benar, dikira mati. Masya Allah, ini mati dalam keadaan sujud. Ternyata tertidur. Dalam keadaan sujud. Wasyiddatul ju' di antaranya adalah terlampau lapar. Macam saya sekarang ini terlampau lapar. Akhirnya lapar ini membuat dia ini tidak khusyuk untuk sholat. Wasyiddatul ju' wal atas, terlampau lapar dan terlampau haus, dahaga. Wal barat, terlampau dingin. Wal wahal ini tanah liat. Jadi jalan ke masjid itu becak namanya. Lecak. Indonesia cakapnya becek. Hampir sama lah. Saya dulu pernah di Jordan. Ketika itu snow, salju, kita nak ke masjid. Jadi dia bukan jalan-jalan macam ini, dia tanah. Saya berjalan, kaki saya masuk sampai sini. Benar, masuk sama lama. Saya bilang, terus saya tak sholat Jumat. Tapi kenapa tak sholat Jumat? Udzur wahal, saya bilang. Wahal. Kawan saya tetap, dia sholat terus pakai apa? Sepatu boot yang sampai sini itu. Jalan, masuk, sepatu bootnya tak boleh diambil. Dia mana? Sudah saya cakap, uzur. Anda tak percaya, sekarang sepatu boot Anda masuk kan? Sepatu boot Anda masuk, tak boleh diambil lagi. Yo, katanya menyesal. Sudah saya cakap, Allah itu tahu ketika menjadikan wahal ini di antara uzur berjamaah, maknanya ada bahaya. Ada bahaya. Wal har dhuhran wa safarur rufqah. Har ini panas, wa safarur rufqah. Safar rufqah ini kalau dia sholat berjamaah, jamaahnya apa namanya? Dia kan berbagian dengan kawan-kawannya. Kalau dia sholat berjamaah, kawan-kawannya akan tinggal dia akan pergi sendiri nanti. Kita nak ke Johor, masih sampai Malaka dia sholat duhur. Temannya tak sabar, cakap jangan sholat duhur di sini. Nanti kita ke Johor kita jamak tak akhir. Dia tak akhirnya dia sholat berjamaah di Masjid Malaka sana. Kawan-kawannya tinggal dia. Akhirnya dia ke Johor sendiri. Berat kan? Berat. Karena itu ketika Anda, kalau kawan-kawan Anda akan tinggalkan Anda tidak disunahkan sholat berjamaah. Wa aklu mumtinin nayyi. Aklu mumtinin nayyi ini makan sesuatu yang berbau busuk. Dan harus yang mentah. Tahu petai? Yang hijau-hijau itu. Itu kan kok dimakan macam misik itu baunya itu. Misik, kasturi. Hijau-hijau itu loh. Itu kan baunya kan busuk kan. Pernah makan Pak Zaman? Hah? Itu kalau dimakan baunya busuk sangat. Petai itu. Tapi kalau sudah dimasak baunya sedikit hilang. Tapi kalau Anda makan dalam keadaan apa? Mentah. Baunya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya aklu mumtinin nayyi. Makan sesuatu yang busuk dalam keadaan mentah. Durian masuk. Hah? Durian masuk. Durian itu semerbak wangi harusnya. Tapi wallahu a'lam, mungkin juga durian pun juga masuk. Onion itu pun juga termasuk. In lam tumkinhu izalatuhu. Tapi kalau boleh dihilangi tak apa-apa setelah makan petai itu, sikat gigi dulu. Wa taktiru suku fil aswaq. Taktir suku fil aswaq itu kalau masjid Anda melewati melewati pasar, atapnya pasar ini bocor, airnya
menetes, macam hujan, macam hujan. Inilah sikit hal-hal yang apa namanya, yang dia itu adalah a'dzarul jum'ah wal jamaah. Kita rehat dulu karena bab syurutul jamaah ini dia sedikit susah syurutul jamaah ini. Kita rehat dulu sekejap. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.